Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan part sebelumnya, di sini kita akan mengimplementasikan database ke dalam aplikasi yang kita bangun ini ya. Nah, sebelumnya kita sudah membuat tabel soal. Sekarang kita akan mengisi. Ini ya sudah saya isi beberapa ya. Ini akan saya coba isi lagi. Caranya kita pilih tabel soal di sini. Kemudian pilih insert. Oke. Kemudian ID soal ini kosong aja. Untuk soalnya misalkan kita pilih salah satu soal di sini ini untuk memasukkan ini ya contohnya ya. Ini kita paste di sini. Kemudian untuk var ABC-nya ini kita isi jawabannya adalah image. Ini bisa kita isi aja hidden file. Ini hidden, ini file, ini image. Ini ya, untuk memasukkan perintah berupa gambar pakai image ya. Jawabannya adalah C. Kemudian yang terakhir adalah misalkan submit. Oke. Kemudian untuk gambar, misalkan ini saya contohkan, saya membuat sebuah gambar namanya filenya adalah gambar2.jpg. Misalkan. eh Kemudian untuk jenis soalnya ini adalah HTML. Kita simpan sekarang. Oke. Ini sudah masuk walaupun ada warning ya, tapi sudah masuk. Ini. Oke. Sekarang kita masuk ke coding. Kita buka VS Code-nya, kemudian di sini saya sudah memasukkan saya membuat file koneksi ya, namanya koneksi.php di level yang sama dengan index dan about dan lain sebagainya. Kemudian saya masukkan data ini atau kita ulangi saja nggak apa-apa. Ini saya hapus. Kemudian saya masuk ke PHP MySQL. Anda pilih yang MySQL database. Ini PHP ya. Kemudian pilih SQL select data. Nah, kemudian kita refresh ya ini. Ini pilih yang prosedural ya, MySQLi prosedural. Ini saya copy sampai dengan ini. Jangan di close karena nanti mohon maaf. Ya Allah. Sampai sini ya pokoknya. Kita copy aja. Copy, kemudian kita paste di sini. Nah, kalau sudah ini koneksi ini oh iya, maaf. Selectnya tidak perlu ya. Ini dihapus. Nah, sampai sini saja. Karena koneksi saja yang dibutuhkan. Kemudian untuk username-nya kita pakai root. Ini bisa kalau Anda misalkan install SAM juga dan belum diutak-utak. Ini username sama passwordnya root dan passwordnya kosong. Sementara DB name itu adalah nama database yaitu db underscore my profile. Mungkin. Kita coba aja ya. Setelah itu pada file soal HTML ini kita includekan koneksinya seperti ini. Kemudian kita refresh. Oh, ternyata error. Nama database-nya adalah db web profile. Berarti ini salah. Web profile. Oke. Kita refresh. Nah, sudah jadi. Nah, sekarang koneksi sudah jalan. Kita akan memasukkan soal-soal yang dari database ini ke dalam sini. Oke ya. Kita masuk ke codingan, kemudian di sini koneksinya bisa ditutup saja. Headernya juga. Oh ya, ini saya pakai headernya header 2 ya. Tadi sudah dibahas belum ya?
Sudah kayaknya. Oke, karena pada tampilannya ini hanya navbar saja ya. Oke, sekarang kita header 2 ditutup saja. Indeks juga ditutup. Sekarang kita implementasikan selanjutnya untuk memanggil data. Nah, ini tadi kan kita sudah copy yang koneksi ya. Dipanggil yang SQL-nya sekarang. Oke. Sebentar. Ini SQL-nya saya buka. Saya copy ya. Ini kita copy SQL sampai dengan result seperti ini. Kita copy. Nah, kemudian oke, di sini kita sudah masuk ya di halaman soal HTML. Kemudian untuk call 9-nya di sini kita akan enter. Kita masukkan select-nya. Kalau diperhatikan select ini adalah PHP ya. Ini adalah PHP, maka kita harus buat tag PHP juga. PHP seperti ini. Kita paste. Alhamdulillah. Kemudian select-nya kita gunakan select bintang. Ini artinya akan mengambil semua data. Kemudian dari tabel apa? Nama tabelnya apa tadi? Tabel soal ya. Tabel soal. Setelah itu, nah, kemudian ini sudah kita paste. Select all from data, koneksinya oke. Kemudian di sini kita coba ya, ini karena ini row ID. Ini artinya gini. Pertama, kita akan melakukan select data. Data itu akan disimpan di variabel SQL. Setelah itu SQL itu akan dikoneksikan dan hasilnya disimpan di result. Result ini kemudian akan dipecah satu persatu per tabel, per baris ya. Maka agar bisa lebih mudah nanti kita pakai juga MySQL num rows-nya. Kita buat sebuah variabel namanya adalah jumlah sama dengan MySQL num rows ini kita cut. Nah, kemudian kita paste. Kemudian di sini kita ganti dengan variabel jumlah. Ini ya. Jika jumlah datanya itu lebih dari 0, berarti artinya ada datanya di tabel soal ini gitu kan. Maka inilah yang akan dieksekusi apa? Itu while MySQL fetch association. Jadi ini datanya, setiap baris datanya itu akan dijadikan sebuah array asosiasi. Apa itu array asosiasi sudah pernah kita bahas sebelumnya gitu kan. Sini kita buat ini ID-nya adalah ID soal. Kemudian rows-nya untuk name ini percobaan kita aja ya. Ini soal. Kemudian yang ini adalah misalkan A. Jawabannya kan A. Dah, ini aja. Contoh ini percobaan. Kemudian kita save. Hasilnya seperti apa kita lihat nanti. Kita cek dulu. Nah, sudah jalan, ternyata berhasil. Dia bisa memanggil soalnya, ID-nya juga terpanggil ya. Soalnya juga terpanggil, kemudian jawaban A juga terpanggil. Berarti database kita sudah berjalan dengan baik. Nanti ini akan kita masukkan ke dalam card ini ya. Oke, sekarang bagaimana caranya? Caranya ini jangan dihapus dulu, kita jadikan patokan nanti. Kadang kan lupa ya bagaimana membuat card gitu kan. Kita masukkan di sini. Nah, pertama ini adalah PHP, tag PHP-nya kita tutup di sini. Kita tutup di sini. Nah, ini sudah ditutup. Kemudian ini pasti error nanti. Ini kalau dijalankan error ya. Kenapa? Karena ini adalah tag PHP juga. Jadi kita pisahkan PHP-nya sekarang. PHP. Nah, kalau seperti ini akan tetap berjalan walaupun echo-nya akan dianggap sebagai HTML. Ini nanti kita
Ini kita hapus saja. Echonya yang ini kita hapus saja. Karena tadi sudah dipanggil. Oke. Save. Save ya. Save. Ini kalau kita jalankan error nggak? Nggak error. Tapi nggak ngapa-ngapain karena memang kosong. While-nya nggak ngapa-ngapain. Kita coba akan mengiterasi card yang data jumlahnya sudah ada tadi. Card ini ya. Dari kelas card ya. Caranya titik tab card. Nah. Kemudian yang ini kita enter. Kita save. Dia akan membuat card sebanyak 5 kali. Atau enggak, kalau enggak lebih. Kok enggak? Enggak ya? Ya wis. Enggak apa-apa. Tidak masalah. Kemudian cardnya sudah. Kemudian kita buat ini. Card header. Card header. Oh ya, karena enggak ada isinya ya mungkin. Card header. Coba. Nah iya. Alhamdulillah jadi ya. Ini tabelnya berapa? Datanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Tapi soalnya harusnya dinamis ini. Soal 1, soal 2 gitu. Kita tambahkan di sini nomor. Nomor soal ya. Nomor soal gitu. Sama dengan 0 awalnya. Kemudian untuk soal ini kita echo ya. Kita echo soal sama dengan kita buat PHP di sini. Nomor sama dengan nomor plus 1. Kenapa plus 1? Karena awalnya kan 0. Kita maunya langsung dari 1. Semoga bisa. Semoga di echo ya. Echo. Nah, coba warning. Warning on 126. 26. Kenapa? Echo sama dengan 1. Nomor pakai apa ya? Ini PHP echo. Oh, gini aja. Ini aja. Echo. Ini ya. Soal nomor sama dengan nomor plus 1. Oke. Sudah ditutup kan? Sudah. Masa nggak bisa? Kita coba. Habis. Belum. Loh, warning 1, 2. Sudah bisa loh. Tapi kok warning undefined variable number. In D26. Sorry. Nomornya kan nomor soal, bukan nomor. Makanya bingung. Ya error. Ya, sudah. Nomor pakai spasi. Jangan lupa kasih soal nomor 1 ya. Spasi. Oke. Terus kemudian ini masih tetap di dalam while. Apa setelahnya? Ada header, ada lagi di bawahnya ada card body ya. Ini card body. Ini biar aman, kita buat saja sendiri. Card body card body ya. Di dalam card body itu ada H5 yang kelasnya namanya adalah apa? Card title. Yang ini adalah soal. Nah, soalnya apa? Soalnya kita panggil fetch array pakai row ya. Ini kita mulai panggil ya. Kita mulai panggil pakai gini. Row, namanya row karena datanya adalah row ya. Row ini jadi array association atau jadi array asosiatif array. Berarti ini kita panggil soal. Row soal.
ini pasti akan error. Kenapa? Karena dia mintanya adalah sebuah tag PHP. Oke, kita coba. Mari kita coba. Soal. Ini muncul nggak sih? Kok nggak muncul ya? Row soal. PHP. Bentar. Soal nomor sudah. Soal. Ini bener namanya soal ya? Di sini ada nggak? Ada soal. ID soal juga ada. Kita coba ID soal. Row ID soal. Row ID soal. Ada nggak? Oh, nggak muncul. Titel. H5 card titel. H5 card titel. Karena di H5 ini juga sudah muncul ya. Nah ini kan. Sebutkan bahasa. Nah, coba. Kenapa nggak bisa? Saya cari dulu ya. Oh iya, mohon maaf. Ini kenapa nggak muncul? Ini jalan. Jalan ya. Kenapa nggak muncul? Harusnya di echo. Saya lupa. Astagfirullahaladzim. Kita echo ya. Karena kalau echo itu sama seperti print ya. Dicetak. Maka akan muncul. Kalau nggak di... Nah ini loh. Soalnya sudah muncul. Soal 1. Nah. Kemudian soalnya sudah muncul. Kita bisa kasih jarak. Kita bisa kasih jarak di sini. Card. Kemudian margin bottom 1. Bisa nggak? Coba ya. Nah, ada ya, dari jaraknya ada jaraknya 1. Kemudian kita sekarang yang ABC-nya sekarang, yang multiple choice-nya sekarang. Alhamdulillah. Kemudian kita masukkan yang card body ya. Tadi card body title, card body title, oke. Kemudian di sini langsung di dalam card body kita kopas. Ini kopas kita satu aja. Kopas kita satu aja. Di bawahnya H5 masih di dalam card body ya, di dalam keluarganya card body. Ini kita paste. Kemudian form check ini kita masukkan sekarang inputnya. Input tipenya radio, name-nya adalah apa? Name-nya adalah misalkan name-nya ada name, ada value ya. Ini soalnya ini. Ini soalnya. Ini misalkan kita masukkan gini. Pilihan, name-nya pilihan, kemudian ini kita jadikan sebuah array. Kita jadikan sebuah array. Di dalam array itu kita buat echo data. Nanti ini gunanya untuk ketika dicetak, ketika di bypass ke file kedua ya. Kita buat sebuah array kita buat sebuah PHP di sini. Kemudian kita echo row row apa? Row ID soal. Nah, kemudian ini name-nya. Ini saya tutup aja biar. Kemudian ini ID-nya dihapus saja. Ini ID gunanya sebenarnya untuk JavaScript ya. Kemudian setelah name ada apa? Tipe radio sudah value. Value. Masih di luar name ya, di luar name.
Ini kita masukkan value. Value-nya adalah jawaban ya, A gitu kan. Dia milihnya A gitu kan. Kemudian di sini kita kasih ini, kita copy aja. Kemudian di sini kita paste, bukan ID soal tapi jawab. Tapi soalnya, soal A. Apa itu soal A? Ya A kan. Oh, A besar ya. A besar. Nah, kalau kayak gini kita coba. Nah, ini soal yang A ya. Yang B mana ya? Nanti kita kopas. Ini A semua, sudah muncul A-nya. Ini kita kopas. Satu, dua. Ini kita coba. Ini yang value-nya adalah B. Ini B. Ini sama ya. Kita coba. Jadi gunanya name itu adalah agar ketika dia berada di menjadi satu keluarga yang sama, itu dia tidak akan saling, dia bisa diklik gitu loh maksudnya. Grup yang sama gitu ya. Nah, kayak gini, ini satu grup, ini grup lain. Kemudian di sini ada name, row ID, ID 1, ini ID 1 juga. Nanti ketika diulang yang kedua berarti ID 2, ID 2 kan gitu. Jadi ini sudah terpisah-pisah. Oke ya, alhamdulillah ini sudah bisa sampai B. Berarti untuk sampai D gimana? Ya ini kita kopas saja sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Ini AB, ini C, ini D, ini juga D, ini juga C. Sudah. Default radio label. Ini kok ada. Nah, bentar. Ini default radionya dihapus ya. Kita hapus ya default radionya. Astagfirullahaladzim. Salah. Mohon maaf. Ini harusnya kita cut aja. Kita ganti dengan data yang ada di sini. Nah, ini juga kan sudah ada tempatnya, ya kan? Ini di sini. Ini juga. Nah, ini juga. Nah, save. Makanya kok tadi semua default radio. Nah, kan begini. Soal nomor 1, HTML merupakan singkatan dari, ambil datanya dari sini ya. 2, 3, ini kok kosong? Wis lah, gak apa-apa. 5, kosong. Hidden submit. Sebutkan bahasa pemrograman. Oh, ini yang paling bawah kita hapus ya. Contohnya sudah habis, sudah selesai, berarti ini kita hapus saja. Dari block cardnya ini kita minimas gini, kemudian kita del. Save. Oke. Ini soal yang bukan termasuk tag untuk membuat. Ini kenapa kepotong? Karena panjang katanya harusnya di soal itu enggak cuma 50 ya, saya salah ini. Soalnya cuma 50 sehingga ketika misalnya kita kopasnya ini panjang, soalnya dia enggak masuk. Harusnya nanti ketika Anda membuat soal panjang ini, kita bisa edit sih. Panjang soalnya ini harusnya 100 lah atau 150 atau berapa gitu ya. Di structure, kemudian kita edit aja nggak apa-apa. Ini soal kita change atau 300 wes. Jadinya aneh kan? Kepotong. Jadinya aneh kepotong. Tapi nggak apa-apa. Buat contoh soal aja.
Nah, sekarang tombol submit. Kalau sudah selesai kan harus di apakah sudah menjawab kan di submit ya. Bagaimana kita buatnya? Kita tinggal buat submit aja, input submit. Di sini di bawahnya. Oh iya, formnya tadi mana ya? Mohon maaf, saya lupa untuk menambahkan form. Harusnya kita buat form dulu ya. Formnya itu berada di bawah, masih dalam keluarganya while, masih di dalam while. Atau di atasnya while juga nggak apa-apa sih. Di atasnya while juga nggak apa-apa. Ini kita tambahkan di sini ya. Atau di sinilah. Saya jadi bingung. Ini aja. Di bawahnya while masih itu sudah berada di luar dari PHP. Kita buat form tab gitu ya. Actionnya adalah jawaban html.php. Kemudian metodenya adalah post. Metodenya adalah post. Formnya kita cut, kita taruh di paling bawah dari ini. Ini kan kalau ini kita klik dia masuk bagian ini ya. Kalau div ini dia keluarga mana? Hilang. Sik. Tak baleni. Tadi jangan-jangan saya hapus semuanya. Bahaya kan? Mana tadi? Yang kehapus itu loh. Nah ini, ya Allah. Ini cut ini kan sampai sini. Tuh. Kelas. Cut. Container. Ini aneh sih. Harusnya ada. Yes, kita buat aja div tutupnya ya. Ini saya ulangi, saya hapus. Ini masih tadi. Jangan bingung. Kita buat div tutup ya. Ini div tutup untuk call-nya nggak ada. Kita buat div. Nah, ini kan keluarganya ini yang belum. Kita buat juga div tutup juga lagi. Nah, wes. Biar lengkap ya. Div tutupnya lengkap. Kita coba. Terus habis itu formnya itu ada di dalamnya ini. Nanti di atas ini. Nah, ini di sini nanti. Kita bawahnya kita buat form. Jangan lupa form tab jawaban html.php, kita kasih di sini metodenya post. Kemudian formnya kita cut, kita tempel di sini. Ya, sip. Nah, di atas ini ya, kita. Kemudian ini kan blok dari body ya. Nah, masih di dalam body. Masih dalam body berarti di sini kita tambahkan untuk label. Kita ketik input tab, tipenya adalah submit. Kemudian name-nya kita kasih submit juga. Kemudian value-nya adalah jawab misalkan. Kita tambahkan on click, jika diklik return confirm. Ini untuk mengkonfirmasi apakah petik 1 ya. Apakah Anda yakin dengan jawaban Anda? Jika iya,
Oke, kita petik. Sip, kita coba. Oh, sebentar. Maunya jawaban ini itu bukan setiap ini ya. Nanti nanti kalau kayak gini klik dilempar pindah halaman. Kita jawab langsung set 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 belakang. Berarti ini tombolnya salah. Tombolnya tidak berada di keluarganya ini, tapi tombol ini berada di luar. Di luar dari perulangan, di luar dari perulangan. Kalau tak taruh sini gimana ya? Di luar dari perulangan. Di atasnya form. Wes, coba. Oh, oke bisa. Tombolnya kok jadul gini ya? Kita bisa coba input cari submit tombol. Submit mana? Inilah confirm, ini tombolnya input text. Tipe submit class. Oh, kasih ini, kasih kelas button, kasih kelas ya, biar tidak jadul. Nah, begini kan cocok. Oke lah, sip. Kita lanjutkan pada part selanjutnya. Saya sudah sampai lupa ini part berapa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.